Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dosen Fikri Fakhrihin MPDI, dan yang saya hormati pula segenap teman-teman yang seperjuangan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang aliran-aliran ilmu kalam. Ilmu kalam merupakan bagian penting dari warisan intelektual Islam yang fokus pada pembahasan masalah-masalah akidah atau keimanan. Secara etimologis, kata kalam berarti perkataan atau ucapan. Tetapi secara istilah, ilmu kalam merujuk pada disiplin ilmu yang membahas tentang keyakinan-keyakinan dasar dalam Islam dengan pendekatan rasional dan argumentatif. Ilmu kalam di sini juga didefinisikan sebagai ilmu yang membahas akidah Islam dengan pendekatan logis dan argumentatif untuk membela dan memperjelas ajaran Islam dari berbagai serangan pemikiran yang menyimpang. Ia juga sering disebut sebagai teologi Islam. Nah, berikut beberapa definisi dari tokoh-tokoh penting seperti Imam Al-Ghazali, Fakhruddin Ar-Razi, Al-Jurjani, Ibnu Khaldun. Yang pertama, Imam Al-Ghazali. Beliau mendefinisikan ilmu kalam sebagai ilmu yang tujuannya adalah untuk menjaga akidah umat Islam dari penyimpangan dan memberikan argumentasi rasional atas dasar-dasar keimanan. Kemudian, Fakhruddin Ar-Razi. Beliau adalah seorang teolog rasional dari kalangan Asy'ariyah. Beliau menjelaskan bahwa ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang zat dan sifat-sifat Allah, serta hal-hal yang berkaitan dengan kenabian dan hari akhir berdasarkan dalil akli dan dalil nakli. Berikutnya ada Al-Jurjani. Dalam kitab At-Ta'rifat, beliau mengatakan bahwa ilmu kalam adalah ilmu yang berisi tentang akidah keimanan yang diambil dari dalil-dalil keyakinan. Nah, ilmu kalam berbeda dengan ilmu fikih. Ilmu fikih yaitu ilmu yang mengatur amaliyah lahiriah. Karena ilmu kalam berfokus pada keyakinan batiniah, oleh karena itu ia sangat penting dalam membentuk fondasi ideologis dan keimanan seorang muslim. Kemudian aliran-aliran dalam ilmu kalam. Aliran-aliran ilmu kalam di sini dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu aliran tradisionalis, aliran rasionalis, dan aliran moderat. Aliran yang pertama adalah aliran tradisionalis, atau disebut juga aliran Ahlus Sunnah Al-Hadis. Berkembang pada masa awal Islam, khususnya pada abad kedua hingga ketiga Hijriah, yakni sekitar tahun 700 sampai 900 Masehi. Munculnya aliran ini dilatar belakangi oleh kondisi sosial dan intelektual umat Islam yang mengalami dinamika cukup besar setelah ekspansi Islam meluas ke berbagai wilayah baru. Interaksi dengan kebudayaan dan pemikiran asing seperti Yunani, Persia, dan India menimbulkan percampuran ide, termasuk dalam ranah teologi dan filsafat. Kemudian di sini prinsip dasar pemikiran aliran tradisionalis.
Aliran ini berpegang teguh pada prinsip bahwa seluruh ajaran agama, terutama yang menyangkut akidah, itu harus merujuk pada wahyu, yakni Al-Quran dan hadis yang sahih. Berikut ini adalah prinsip-prinsip pokoknya, yaitu pertama, menetapkan akidah berdasarkan nas-nas syar'i, tanpa melakukan takwil terhadap ayat atau hadis mutasyabihat. Yang kedua, mengimani sifat-sifat Allah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, tanpa menyamakan dengan makhluk, tanpa menafikan, tanpa menanyakan bentuknya, dan tanpa mentakwilnya secara rasional spekulatif. Selanjutnya yang ketiga, menolak penggunaan filsafat dan logika murni sebagai landasan utama dalam memahami akidah. Yang keempat, menghindari perdebatan teologis terbuka dan polemik rasional yang dinilai dalam membawa keraguan pada umat. Nah, juga di sini ada beberapa tokoh-tokoh utama aliran tradisionalis. Siapa saja? Yaitu ada Imam Ahmad bin Hambal, ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Al-Azwai, ada Ibnu Taimiyah, juga ada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, yang pertama di sini Imam Ahmad bin Hambal. Beliau adalah seorang muhaddits besar yang juga dikenal sebagai pendiri madhab Hambali. Beliau dikenal karena keteguhannya dalam mempertahankan akidah salaf. Dan pada masa fitnah khat Al-Quran, Imam Ahmad menolak tegas doktrin bahwa Al-Quran adalah makhluk. Beliau tetap berpegang teguh bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah yang qadim. Nah, berarti di sini Imam Ahmad bin Hambal memiliki keteguhan prinsip bahwa Al-Quran itu bukan makhluk, melainkan kalamullah yang qadim. Itu. Yang kedua ada Sufyan Ats-Tsauri. Nah, beliau di sini adalah ulama dari Kufah yang sangat kuat dalam hadis dan dikenal sangat berhati-hati terhadap penggunaan logika dalam agama. Ia sangat berperan penting dalam menjaga pemurnian ajaran dari pengaruh eksternal. Selanjutnya ada Al-Azwa'i. Beliau adalah seorang ulama dari wilayah Syam. Dikenal karena ketegasannya dalam mengikuti sunnah dan menolak pendekatan akal dalam perkara akidah. Nah, berikut adalah deskripsi tentang beberapa tokoh aliran tradisionalis. Seperti itu. Nah, kemudian di sini yang kedua ada aliran rasional, yakni Mu'tazilah dan Jabariyah. Setelah wafatnya Rasulullah SAW pada tahun 632 Masehi, umat Islam menghadapi tantangan serius, baik dalam aspek politik maupun pemikiran. Munculnya konflik politik seperti Perang Jamal, Perang Siffin, serta tragedi Karbala pada tahun 680 Masehi memunculkan pertanyaan teologis yang mendalam di kalangan umat. Apakah pelaku dosa besar masih dianggap muslim? Apakah kekuasaan yang zalim adalah kehendak Allah? Di tengah pertanyaan-pertanyaan ini, aliran-aliran teologis mulai tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu Jabariyah. Jabariyah adalah aliran teologis yang menolak adanya kebebasan manusia dalam bertindak. Jadi manusia
tidak bisa bebas semaunya untuk bertindak. Dalam pandangan mereka, manusia adalah makhluk yang dipaksa dan tidak memiliki kehendak bebas. Nama Jabariyah ini berasal dari kata jabar yang berarti paksaan. Seperti itu. Selanjutnya Mu'tazilah. Mu'tazilah ini adalah aliran yang menggunakan akal sebagai penentu. Mu'tazilah di sini muncul pada awal abad kedua Hijriah di Basrah dan menjadi mazhab teologi rasionalis pertama yang tersusun sistematis dalam Islam. Aliran ini disebut Mu'tazilah, yakni orang yang memisahkan diri, karena pendirinya yakni Wasil bin Atha meninggalkan majelis gurunya yakni Hasan al-Basri setelah berbeda pandangan mengenai status pelaku dosa besar. Di sini terdapat 5 prinsip pokok Mu'tazilah, yakni al-usul al-khamsah. Nah, apa saja 5 pokok tersebut? Yaitu tauhid, al-adlu, al-wa'ad, wa al-wa'id. Selanjutnya al-manzilah baina al-manzilatain. Yang terakhir amar ma'ruf nahi munkar. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang yang dinamakan dengan aliran moderat. Kemunculan aliran moderat dalam ilmu kalam terjadi sebagai jawaban atas pertarungan dua poros ekstrim dalam wacana keislaman klasik, yakni rasionalisme ekstrim yang diwakili oleh Mu'tazilah dan tradisionalisme tekstual tadi yang dibawa oleh Ahlus Sunnah Salaf seperti kelompok Hanabilah. Aliran moderat hadir dengan pendekatan yang menyeimbangkan antara akal dan wahyu. Tadi kan sudah dibahas kalau aliran tradisionalisme itu menyangkut tentang wahyu. Mereka tidak menerima akal, tapi mereka menggunakan wahyu. Sedangkan aliran rasionalisme, mereka menggunakan akal sebagai penentu. Nah, di sini karena terdapat perbedaan antara kedua aliran tersebut, maka muncullah yang namanya aliran moderat yang di sini menjadi jawaban dari dua aliran tadi. Nah, aliran moderat hadir dengan pendekatan yang menyeimbangkan akal dan wahyu tanpa mengabaikan otoritas salah satu dari keduanya. Gerakan ini dimulai pada abad ke-3 dan ke-4 Hijriah, masa ketika pendekatan teologi sangat tajam. Para pemikir seperti Abu al-Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi tampil membawa pendekatan sintesis menjaga otoritas wahyu sambil menggunakan logika sebagai alat untuk membela akidah Islam. Kedua tokoh ini kemudian dikenal sebagai pendiri aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah, dua mazhab kalam Sunni yang dominan hingga hari ini. Ciri-ciri umum aliran moderat yaitu pertama, keseimbangan antara akal dan wahyu. Yang kedua, pembelaan terhadap akidah Ahlus Sunnah dengan metode rasional. Yang ketiga, konsep kasab, yakni perolehan. Yang keempat, sikap terhadap pelaku dosa besar. Dan yang terakhir, sifat Allah.
Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembahasan yang sudah saya jelaskan tadi. Ilmu kalam lahir sebagai respon atas tantangan pemikiran dan perkembangan peradaban, khususnya dalam isu-isu teologis seperti sifat Allah, kehendak bebas manusia, dan keadilan Tuhan. Dari sini muncullah beragam aliran, seperti aliran tradisionalis yang menekankan nas dan otoritas salaf. Yang kedua, aliran rasionalis seperti Mu'tazilah yang mengedepankan akal, serta aliran moderat seperti Asy'ariyah dan Maturidiyah yang menggabungkan akal dan wahyu secara proporsional. Masing-masing aliran memberi kontribusi dan juga menimbulkan perdebatan tergantung pada konteks zamannya. Ilmu kalam membawa manfaat dalam memperkuat akidah dari serangan luar, tetapi juga memiliki potensi negatif bila dijadikan medan spekulasi akal yang berlebihan. Oleh karena itu, memahami ilmu kalam secara historis dan ilmiah sangat penting agar umat dapat mengambil pelajaran, menjaga akidah yang lurus, serta tidak terjebak dalam fanatisme aliran. Keseimbangan antara pemahaman tekstual dan rasional menjadi kunci agar ilmu ini membawa maslahat, bukan perpecahan. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.